Santoso yang disebut-sebut sebagai pemimpin Mujahidin Indonesia Timur masuk dalam daftar teroris global yang diburu oleh Amerika Serikat. Santoso atau Abu Wardah sudah lama dicari polisi Indonesia, namun hingga kini belum bisa ditangkap. Apakah kemudian Tito Karnavian yang pernah sukses menggulung Dr. Azahari dan Nurdin M. Top dapat membantu kepolisian menangkap Santoso? Pak Tito, target Santoso memang sudah cukup lama kan ini, dan dia memang pemimpin Mujahidin Indonesia Timur, betul? Ya, dia dideklar sebagai pemimpin Mujahidin Indonesia bagian timur yang berafiliasi kepada kelompok Tauhid wal Jihad pimpinan Aman Abdurrahman, ya. Kemudian di Indonesia, ya. Sebegitu sulitkah memang menangkap dia? Hanya masalah tirin. Sudah diloket di Poso, ya, begitu kan? Hanya masalah tirin, hanya masalah Medan. Problemnya itu saja, saya kira. 2005 dia pernah kita tangkap. Waktu itu saya juga sebagai Kasatgas operasi di Poso, pasca ada 3 siswi SMU Kristen yang dipotong lehernya, yang dibunuh di Poso itu kita ungkap, kita tangkap. Santoso pun saat itu juga ditangkap dalam kasus perampokan mobil box. Jadi sebetulnya pimpinan saat itu untuk wilayah Poso adalah namanya Hasanuddin, yang sekarang divonis, sekarang masih menjalani di LP Palu, dan panglima lapangan yang saat itu namanya Haris. Ya. Kemudian Santoso itu kalau dalam istilah kita anggap dia adalah sebagai lieutenant-nya. Oh, ya. Lieutenant. Karena tadi kalau ikutin penjelasan Pak Tito, sebetulnya karena Medan saja. Ya. Karena sebagai awam, saya kadang-kadang apakah saya salah berpikir, masa 2 pelton Brimob atau tentara nggak bisa mengejar orang seperti Santoso? Ya, problemnya tadi, kalau kita lihat, saya pernah di Papua, saya 1,5 tahun saya operasi di Poso, 100 lebih yang saya tangkap. Medan, ya? Iya, 100 lebih yang saya tangkap, dan hampir semua kasus 2001, 2005 terungkap, bom lain-lain. Termasuk Santoso ini dulu pernah kita tangkap. Anda katakan di media ini menangkap Santoso hanya soal waktu, betul begitu? Ya, saya yakin. Ya, saya yakin insya Allah. Ya. Kenapa? Kalau kita lihat di Sulawesi, naik terbang di atas Sulawesi, dari Sulawesi Selatan sampai dengan Sulawesi Utara. Sulawesi Selatan itu sawah. Betul, sawah. Begitu udah mulai masuk ke wilayah Poso, Napu, Tentena, mulai hutan lebat. Gunung-gunung hutan lebat, terlebat. Jadi hutan terlebat mendapat saya adalah satu di Papua, Mambramo dan lain-lain. Yang kedua adalah di Sulawesi Tengah. Itu terlebatnya sekarang. Nah, sehingga tirin inilah menjadi problem. Ya. Brimob itu dulu memiliki kemampuan namanya gerilya anti gerilya. Betul. Ada 6 kemampuan. Salah satunya GAG. Dan dulu pelopor sangat terkenal sekali untuk mampu bermain jungle warfare. Sekarang apa kemampuan itu? Semenjak tahun 2000, Polri dituntut menjadi polisi sipil. Salah satu kemampuan yang dihilangkan adalah itu. Sehingga yang untuk urban warfare, penangkapan teroris dalam kota, itu polisi masih oke. Karena kadang-kadang begini Pak Tito, provokasi yang dibuat oleh Santoso itu menakutkan. Tadi Anda bilang dia bukanlah orang yang paling penting. Itu di situ. Dalam jaringan besar, ya? Dalam jaringan besar. Masih ada orang yang lebih pintar gitu. Ya. Ini kan provokasi atau propaganda, bukan? Ya. Itu propaganda saja, saya kira. Kalau begitu, kalau misalnya suatu kan soal waktu ini, kalau Santoso ditangkap, apa arti pentingnya buat pemberantasan? Hanya sebagai untuk simbol saja bahwa kita capable, negara capable menghadapi kelompok-kelompok teroris ini. Kemudian di jaringan lokal Poso, mereka sedikit agak melemah, ya, tapi tidak akan menyelesaikan terorisme untuk tingkat nasional. Santoso ini tidak memiliki national outreach, dia jangkau nasional. Dia lokal Poso. Artinya jangan berpikir begitu Santoso tertangkap lalu selesai. Persoalan. Tidak. Bagi saya dia, Pak Santoso ini pemain kampung dia. Betul, karena bahasanya pemain kampung. Pernah saya tangkap. Kita tahu bagaimana interogasi dia, bagaimana kemampuan cara dia is not a thinker. Not a thinker. Dia masuk. Ya, kalau dia pemain kampung, mana pemain nasionalnya di Indonesia atau mana pemain Abdurrahman
Yang sekarang Nusa Kambangan kita tahu Tamrin Attack kemarin, he's behind. Ya, Tamrin Attack ya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa terorisme dijalankan dari lembaga pemasyarakatan, Anda setuju? Ya, 2010 kita mengungkap operasi pelatihan paramiliter ilegal bersenjata di Aceh, Janto. Kita tangkap lebih kurang 70 orang, termasuk diantaranya Sunakim alias Afid yang menembak-nembak di Jalan Tamrin. Iya. Ya, kemudian mereka setelah kita interview ternyata lah disebut dengan lintas tanzim, lintas organisasi. Ada Al-Jamaah Islamiyah di situ, ada Tauhid wal Jihad Aman Abdurrahman ada di situ, ada NII Ring Banten pimpinan Iwan Rois juga ada di situ. Dan semua itu mereka rencanakan ternyata di LP Cipinang. Pak Tito, kan tadi sudah disebutkan itu bahwa ini bukan Santoso, tapi ada Maman Abdurrahman. Aman Abdurrahman, kalau kemudian ada bekas NII lanjutannya ya, sampai sekarang. Lalu kemudian kita bicara tentang orang-orang yang sudah kembali dari Syria yang kemudian mengaku sebagai anggota ISIS. Lalu kemudian sekarang kan ada banyak yang sudah masuk kembali ke sini. Itu juga ancaman bukan? Ya. Saya beranggapan mereka ancaman. Kenapa? Karena dua hal, tiga hal mungkin. Yang pertama, mereka sudah terlatih. Mereka sudah memiliki pengalaman. Oh, pengalaman ya. Pengalaman paling tidak tentang senjata dan lain-lain, bom dan lain. Yang kedua, mereka memiliki network. Mereka sudah kenal sama jaringan-jaringan lain, bukan hanya lokal, tapi juga foreign fighter dari negara-negara lain. Yang ketiga, mereka membawa ideologi yang lebih keras, yaitu ideologi takfiri, di mana boleh membunuh atau menghancurkan yang tidak seideologi oleh mereka. Ada kerja teknologi, ada kemudian kerja yang kemudian orang-orang sudah di luar LP, ada orang-orang yang di dalam LP. Bagaimana kemudian regulasi bisa membantu untuk menyelesaikan, bukan menyelesaikan seluruhnya mungkin ya, membantu menyelesaikan persoalan karena sudah ada dan radikalisme. Mau rencana revisi bukan? Saya sangat mendukung kalau undang-undang anti terorisme itu direvisi. Pertimbangannya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sebetulnya adalah penguatan atau konfirmasi dari peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang dibuat pasca bom Bali. Ya, saat itu pemerintah kita mendapat tekanan dari dalam dan luar negeri. Masyarakat menghendaki bom Bali diungkap. Masyarakat marah dengan tragedi itu. Kalangan internasional juga demikian karena warga negara asing banyak yang dua orang meninggal dunia ya. Kemudian PBB mengeluarkan resolusi agar pelaku bom Bali ditangkap dan kemudian dibawa ke pengadilan. Sehingga pemerintah merespon dalam keadaan emergensi, mengeluarkan itu. Setelah damage besar. Sehingga isinya itu sifatnya responsif, yaitu isinya hanya mengkriminalisasi perbuatan yang masuk kategori terorisme. Nah sekarang setelah 14 tahun, lebih 1.000 orang sudah ditangkap. Kemudian kita sudah tahu jaringannya, ini jaringan internasional. Kita sudah tahu juga bahwa ada ideologi radikal di balik itu dan seterusnya. Maka otomatis harus ada upaya pencegahan, ada upaya untuk penguatan penegakan hukum, karena ini jaringan internasional. Undang-undang yang lama tidak termasuk tidak pencegahan menjaring pada ini. waktu itu kan kita tidak bisa menangkap begitu saja orang, bukan? Lalu kemudian dalam kasus terorisme, setelah kejadian baru Anda kejar habis-habisan. Ya, kemudian tadi undang-undang kita tidak mengkriminalisasi mereka yang berangkat ke luar negeri berlatih, nggak ada. Kalau revisi dilakukan adalah tadi untuk melakukan langkah-langkah yang lebih komprehensif, tapi jangan sampai kebablasan, kemudian hak asasi manusia menjadi dilanggar dan seterusnya. Kan ini kan juga yang jadi perdebatan di masyarakat. Apakah penahanan boleh lebih panjang dari satu kali paling lama 7 kali 24 jam misalnya, apakah boleh sampai begitu, apakah boleh sampai kemudian mencabut paspor dan bagaimana syarat-syaratnya. Kita begini, prinsip daripada penyusunan undang-undang ini dia selalu berada pada zero sum game antara
civil liberty, ya, plus national security. National security ya. Ya, kalau kita akan memberikan civil liberty, kebebasan masyarakat yang lebih banyak, maka kita harus mengorbankan national security. Sebaliknya kalau seandainya kita menekankan kepada aspek national security, keamanan nasional lebih banyak, kita akan harus Tapi mengorbankan. idealnya kan dua-duanya harus bisa dijamin Dia kan. tidak, dia zero sum game. Zero sum game ya. Antara dua aspek ini. Pilih aja. Sehingga kita tinggal mencari aspek ada equilibrium, ada keseimbangannya di mana. Di titik mana kita harus begitu keamanan nasional mulai terancam, maka kita harus menggunakan sedikit crime control model. Ya, itu mulai harus mengorbankan sedikit civil liberty. Pertanyaannya selalu begini Pak Tito, ini soal orang yang menjalankan hukumnya. Ya. Kan itu kan selalu jadi masalah. Ya. Aturannya mungkin bagus atau aturannya mungkin layak, tetapi ketika menjalankan itu bisa ada penyimpangan-penyimpangan. Ini kan kekhawatiran orang. Itu saya kira ada mekanisme kontrol. Ya, mekanisme kontrol internal, ada Propam, kemudian ada Irwasum, kemudian mekanisme kontrol eksternal, ada Kompolnas, ada Komnas HAM, ada DPR. Tapi persoalannya yang media. diusulkan misalnya penangkapan tidak cuma oleh polisi, BIN juga bisa menangkap gitu misalnya. Kalau itu saya kira nanti kita kan menggunakan paradigma dalam kasus terorisme inilah penegakan hukum ya. Dan seluruh dunia itu penegakan hukum itu penegak hukum utamanya lah kepolisian. Oke. Kita boleh jeda dulu Pak ya. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.